Halo semua, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Terima kasih saya ucapkan bagi yang telah mendukung channel ini. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film action dan juga adventure, yang rilis tahun 1985 berjudul, Runaway Train. Sesuai dengan judulnya, film ini bercerita tentang, sebuah kereta api yang melaju kencang kesetanan tanpa masinis. Di mana, ada dua orang narapidana yang baru kabur dari penjara, terjebak di dalam kereta api tersebut. Ayo, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mensupport channel ini, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Film diawali dengan penampakan sebuah penjara dengan pengamanan maksimum yang bernama Stonehaven, berada di negara bagian Alaska. Di dalam penjara, seorang tahanan yang bernama Buck, melihat kepala sipir penjara yang bernama Ranken berada dalam berita televisi. Dia meminta salah satu sipir untuk menyiarkan berita tersebut agar didengar oleh seluruh tahanan. Sipir itu pun menyiarkannya, dan semua tahanan mendengar semua omongan Ranken. Di berita tersebut, salah seorang tahanan seumur hidup yang diisolasi selama 3 tahun, berhasil memenangkan gugatannya di pengadilan federal, sehingga dia bebas dari ruang isolasi. Tahanan tersebut bernama Manny. Dia merupakan idola di penjara Stonehaven dan dianggap sebagai pahlawan. Para tahanan bersorak gembira mendengar berita tersebut. Mereka meneriaki nama Manny berulang kali. Keesokannya, Ranken pergi menemui Manny di dalam penjara untuk memberitahu putusan dari pengadilan federal. Saat menuju ruangan Manny, dia diteriaki dan dicaci maki oleh seluruh tahanan. Para tahanan sangat membenci kepala sipir penjara tersebut. Ranken sendiri sangat membenci Manny. Dia sepertinya memiliki dendam terhadap tahanan yang menjadi idola penjara itu. Inilah dia Manny, tahanan penjara Stonehaven yang dianggap sebagai pahlawan. Saat bertemu dengan Manny, Ranken langsung memberitahu kalau dia sudah boleh keluar dari ruang isolasi. Di sini, baik Ranken maupun Manny, saling memperlihatkan kebencian satu sama lain. Ranken menantang Manny untuk melakukan aksinya kembali, yaitu mencoba kabur dari penjara. Perlu diketahui, Manny sudah 2 kali mencoba kabur, tetapi selalu gagal. Ranken sangat berharap Manny kembali melakukan aksinya, sehingga dia bisa membunuhnya. Manny pun menerima tantangan Ranken dengan berkata, "Lakukan apa yang harus kau lakukan, aku akan melakukan apa yang ingin kulakukan. Setelah itu, apa yang terjadi terjadilah." Setelah selesai dengan Manny, Ranken pergi keluar diiringi dengan cacian dan makian dari para tahanan. Sebelum dia keluar, dia menumpahkan kebenciannya kepada semua tahanan dengan berkata, "Kalian manusia-manusia yang tidak berguna buat diri kalian sendiri, apalagi buat orang lain." Akhirnya Manny keluar dari ruang isolasi dan menghirup udara segar. Dia disambut oleh temannya Buck dan Jonah. Para tahanan disuguhi pertarungan tinju antar sesama tahanan. Buck yang ikut ambil bagian, memenangi pertarungan tersebut. Acara itu digunakan oleh Ranken untuk membunuh Manny. Dia menyuruh tahanan lain untuk melakukannya. Hanya saja tidak berhasil. Dengan wajah marah, Manny pun menantang Ranken untuk melakukannya sendiri. Rencana kabur dari penjara dimulai. Manny mengajak Jonah untuk ikut, tapi dia menolaknya. Buck yang bertugas sebagai pengantar laundry, menggunakan gerobak laundry untuk menyelundupkan Manny. Walaupun ada sedikit gangguan dari sipir yang bertugas sebagai pengawas lift, namun dia berhasil mengelabuinya. Buck membawa Manny ke gudang pencucian baju. Buck yang sedari awal tidak pernah diajak oleh Manny untuk ikut kabur, tiba-tiba meminta untuk ikut. Akhirnya, mereka pun kabur berdua. Setelah menelusuri aliran pembuangan, mereka berdua berhasil kabur. Keesokannya, berita tentang kaburnya Manny tersebar. Para tahanan bersorak gembira dengan meneriakkan nama Manny berulang kali. Di saat bersamaan, Ranken juga menyambutnya dengan gembira tentang keberhasilan Manny kabur dari penjara. Sekarang, kesempatannya untuk membunuh Manny terbuka lebar. Perburuan Manny pun dimulai. Sementara itu, petualangan Manny dan Buck pun juga baru dimulai.
Setelah berhasil kabur, arah dan tujuan mereka pun tidak jelas harus kemana. Aksi kabur yang mereka lakukan bertepatan dengan musim dingin, membuat perjalanan mereka semakin berat. Mereka berjalan menelusuri lembah Gloucester dengan kedinginan. Setelah berjalan beberapa mil, mereka menemukan sebuah stasiun kereta api kargo. Mereka mencoba mencari perlengkapan di dalam sebuah ruangan di stasiun tersebut. Rencana mereka sekarang adalah menaiki sebuah kereta. Ada satu kereta api dengan 4 lokomotif menjadi daya tarik sendiri bagi Manny. Dia dan Buck pergi menaiki kereta api tersebut, dan bersembunyi di gerbong paling belakang. Tak berapa lama, kereta itu pun mulai berjalan, yang membuat hati mereka sangat senang. Pelarian mereka dibantu oleh sebuah kereta api dengan 4 lokomotif. Ketika kereta baru mulai berjalan, sang masinis mengalami serangan jantung. Tanpa sengaja dia memegang tuas gas yang membuat kereta berjalan bertambah cepat. Sang masinis lalu keluar dan terjatuh. Dia dilihat dan diperiksa oleh temannya yang langsung melaporkan ke kantor stasiun kalau ada kereta dengan 4 gerbong melaju kencang tanpa masinis. Karena masinis terjatuh kena serangan jantung dan meninggal. Sementara itu, Manny merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kereta api tersebut. Baru mulai berjalan sudah melaju dengan kencang. Di kantor stasiun, sang operator langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor pusat pengendalian kereta. Setelah menyuruh memindahkan kereta itu ke trek utama, kantor pusat pun langsung mengambil alih. Kereta api yang ditumpangi Manny dan Buck melaju dengan kencang dengan kecepatan 90 mil per jam. Saking kencangnya, sampai tuas remnya terlepas dan kepanasan saat seorang penjaga melihat dan memeriksanya. Di dalam kereta, Manny semakin curiga dengan kereta api tersebut. Karena kereta tersebut tidak berjalan melainkan seperti terbang. Buck yang melihat Manny dengan kecurigaannya, mencoba membuat Manny santai dan menikmati pelarian mereka dari penjara. Di kantor pusat pengendalian kereta, para operator mulai gelisah dan panik setelah mendapat laporan kalau kereta tersebut remnya terbakar dan terlepas. Apalagi kereta api itu berjalan dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Ranken mulai melakukan pemburuan terhadap Manny dan Buck. Dengan helikopter, dia menelusuri hamparan lembah Gloucester yang sangat luas. Lalu dia mendapat laporan bahwa ditemukannya baju tahanan di sebuah ruangan stasiun. Kemungkinan Manny menaiki sebuah kereta api. Mendapat laporan itu, Ranken memperlihatkan wajah sangat senang. Buck dan Manny yang berada di dalam kereta, beradu argumen tentang ada dan tidak adanya masinis di dalam kereta api tersebut. Manny merasa bahwa di dalam kereta tersebut tidak ada masinis. Itu bisa dilihat dari kereta api yang melaju sangat kencang. Sementara Buck berpikiran lain. Dia yakin kalau kereta tersebut ada masinisnya. Scene berpindah lagi ke kantor pusat. Operator dengan panik menyuruh sebuah kereta kargo untuk segera pindah ke jalur 2, karena ada kereta tanpa masinis melaju kencang di jalur yang sama dengan arah berlawanan. Sang masinis kereta kargo tersebut dengan pucat langsung pindah ke jalur 2. Tak berapa lama, dia melihat sebuah kereta melaju kencang seperti terbang di jalur 1. Sial bagi kereta kargo itu. Karena memiliki gerbong yang panjang, sebelum semua gerbong berhasil pindah ke jalur 2, 4 gerbong yang masih tertinggal dihajar oleh kereta api iblis yang ditumpangi Manny dan Buck. Keempat gerbong yang tertinggal itu pun hancur berkeping-keping. Manny dan Buck yang berada di dalam, terpental dalam kejadian itu. Mereka mulai yakin kalau kereta api yang mereka tumpangi tidak memiliki masinis. Itu bisa dilihat dari tidak adanya bunyi peluit sebagai tanda. Kereta api iblis terus melaju dengan kencang. Hamparan es yang luas dengan suasana gelap menambah angkernya tampang kereta tersebut. Kepanikan kembali terjadi di kantor pusat pengendalian kereta. Saat bos perusahaan datang, dia langsung diberitahu kalau kereta api tersebut akan melewati sebuah jembatan. Kereta iblis dapat menghancurkan jembatan itu karena dia melaju dengan kecepatan 90 mil per jam. Sedangkan jembatan hanya bisa dilewati dengan aman jika kecepatannya 50 mil per jam. Mendengar itu, bos pun langsung menyuruh operator untuk menggelincirkan kereta api iblis tersebut. Dia tidak mau kehilangan sebuah jembatan, karena itu bisa merugikan perusahaan.
Sang operator menghubungi penjaga pemeliharaan dan memberitahu kalau ada kereta tak berawak dengan kecepatan tinggi menuju ke arahnya. Dia meminta penjaga itu melakukan pemindahan manual untuk mengelincirkannya. Sang penjaga itu langsung melakukannya. Di saat bersamaan, Manny dan Buck pergi mencari tahu, apa sebenarnya yang terjadi dengan kereta yang mereka tumpangi. Dengan kedinginan dan kereta yang melaju kencang, mereka mencoba berpindah ke gerbong paling depan. Tatkala mereka mau menyeberangi gerbong, mereka mendengar bunyi peluit kereta. Hati mereka langsung senang. Ternyata kereta yang mereka tumpangi ada masinisnya. Bunyi peluit itu adalah buktinya. Mereka langsung balik ke gerbong tempat mereka sembunyi. Sang penjaga pemeliharaan juga mendengar bunyi peluit tersebut dan langsung memberitahu kantor pusat dengan memperdengarkannya. Tanpa pikir panjang, sang operator langsung menyuruh penjaga pemeliharaan untuk membatalkan penggelinciran. Dengan tergesa-gesa, penjaga pemeliharaan yang sudah tua itu kembali memindahkan rel ke jalur utama. Kereta api iblis tidak jadi tergelincir dan hancur. Dia kembali melaju dengan kencang seperti terbang. Sementara itu di kantor pusat, ketegangan mereda. Mereka hampir saja membunuh seseorang dengan menggelincirkan kereta. Kereta tetap melaju dengan kencang. Manny dan Buck melihat ada seseorang yang mencoba berpindah ke gerbong paling belakang. Orang itu adalah seorang wanita yang bekerja sebagai asisten masinis dan berada di gerbong kedua. Dialah yang meniup peluit sebelumnya. Dia ketiduran dan terbangun saat kereta itu menghajar gerbong kereta kargo. Dia yakin kalau kereta tidak memiliki masinis. Dia berpindah ke gerbong paling belakang, karena gerbong itu tempat yang aman jika kembali terjadi tabrakan. Manny dan Buck mulai mengetahui dan menyadari semuanya. Kereta yang mereka tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi dan akan menabrak sesuatu yang bisa membuat mereka semua terbunuh. Mereka bertiga mulai mencoba menghentikan kereta. Karena mesin utama yang berada di gerbong paling depan tidak bisa dijangkau, mereka memutus aliran listrik yang menghubungkan tiap gerbong, sehingga kecepatan kereta berkurang. Jembatan semakin dekat. Tim SAR pun disiagakan. Akhirnya kereta itu pun muncul dan melewati jembatan dengan kecepatan 80 mil per jam. Tiang penjaga jembatan sebagian patah dan ambruk. Tim SAR juga melihat ada 3 orang sedang bergelantungan di atas kereta. Kereta itu berhasil melewati jembatan dan kembali melaju dengan kencang. Scene kembali berpindah pada kantor pusat pengendalian kereta. Setelah kereta berhasil melewati jembatan, semuanya merasa lega. Mereka semua baru mengetahui ternyata di dalam kereta ada 3 orang. Baru saja ketegangan hilang, ketegangan baru muncul lagi. Kali ini kereta akan melewati sebuah tikungan. Jika dia melaju dengan kecepatan 80 mil per jam saat melewati tikungan, kereta tersebut akan keluar jalur dan menabrak sebuah pabrik kimia yang berada dekat tikungan tersebut. Tak berapa lama, Ranken datang dan memberitahu kalau yang berada di kereta itu adalah buronannya. Dia meminta sang operator memberitahu keberadaan kereta api. Setelah dapat, dia kembali pergi berburu dengan helikopternya. Ketegangan memuncak terlihat dari semua wajah yang berada dalam kantor. Bos harus memilih antara menabrak pabrik kimia yang bisa merugikan perusahaan, atau mengelincirkan kereta yang bisa menewaskan 3 orang yang berada di dalamnya. Akhirnya bos memilih untuk menggelincirkan kereta, yang berarti Manny, Buck dan sang wanita berada dalam bahaya. Sang operator dengan wajah sedih menghubungi penjaga stasiun terdekat untuk memindahkan jalur kereta ke jalur neraka. Jalur yang memiliki ujung berupa sebuah bukit. Kereta iblis pun melaju dengan kencang menuju neraka. Saat jalur rel berpindah, sang wanita menyadari kalau orang-orang di kantor pusat pengendalian kereta sudah menyerah. Dia tahu kalau kereta akan menabrak sebuah bukit. Dia memberitahu Buck tentang semua itu. Kesedihan terpancar dari mereka berdua. Manny berinisiatif sendiri pindah ke gerbong utama untuk menghentikan kereta. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil mendarat di gerbong utama. Sementara itu, Ranken dengan helikopternya berhasil menemukan kereta Manny. Dengan wajah senang, dia memiliki kesempatan untuk membunuh Manny. Dia pun turun sambil bergelantungan dengan menggunakan tangga. Bukannya menghentikan kereta, Manny malah menunggu kedatangan Ranken dengan teriakan menantang. Saat Ranken tiba, mereka terlibat perkelahian di mana Manny akhirnya berhasil memborgol Ranken.
Ranken yang semula senang akan membunuh Mani, berubah menjadi sangat cemas karena Mani tidak mau menghentikan kereta. Mani pergi memutus gerbong utama dengan 3 gerbong di belakangnya. Gerbong yang ditempati Buck dan sang wanita mulai perlahan-lahan berhenti. Sementara Mani dan Ranken dengan gerbong utama terus melaju dengan kencang menuju neraka. Buck dan sang wanita hanya bisa melihat tanpa bisa menghentikan tindakan Mani. Kereta api iblis pun melaju kencang menuju neraka. Dan film Runaway Train berakhir alias tamat.